Selamat malam sahabat Santosa Asi Ministry. Apa kabar sahabat pada malam ini? Kiranya sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum beristirahat bersama dengan saya Desi Adang, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami alami pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan ini saya mengambil satu tema kecil untuk kita renungkan bersama-sama pada saat malam hari ini, yaitu memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kepercayaan yang berkenan dengan agama atau keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Kemudian iman sendiri secara umum yaitu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak ragu serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan? Poin pertama yaitu mengikuti perintah Tuhan. Kita dapat baca saudara-saudari pada ayat yang kedua yaitu, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Abraham tidak mungkin melakukan hal ini kalau ia tidak beriman kepada Tuhan. Apalagi Ishak adalah salah satu-satunya anak yang ia sayangi, seperti yang kita ketahui, Ishak adalah anak yang sudah lama dinantikan oleh Abraham dan Sarah. Pada waktu Tuhan sudah mengabulkan janjinya kepada Abraham untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Kita dapat baca dalam Kejadian 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Tuhan juga meminta kepada Abraham untuk mengambil Ishak dan mempersembahkan kepadanya, kepada Tuhan. Saat Abraham ingin mempersembahkan Ishak, saudara-saudari sekalian, mujizat terjadi
Dan Abraham tidak mempersembahkan Ishak, melainkan seekor domba jantan yang berada di sana. Saudara-saudari sekalian, kita dapat baca di dalam Kejadian 22 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Dari kisah ini kita bisa lihat bahwa Tuhan hanya ingin menguji keteguhan iman Abraham. Di dalam Kejadian 22 ayat 12, dan yang dapat kita pelajari adalah jika kita benar-benar memiliki iman, maka kita akan menyerahkan apapun yang kita miliki dalam hidup kita untuk Tuhan, dan kita akan selalu mendengarkan perintah Tuhan. Kemudian saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua yaitu tidak ragu dan yakin kepada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Abraham dia tidak ragu sedikit pun meskipun ia dihadapkan dengan ujian yang sangat berat. Kita bisa baca pada ayatnya yang ke-8 bahwa sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Bahwa saudara-saudara sekalian, dengan imannya itu Abraham sangat yakin bahwa Tuhan akan menyediakan domba bagi dia untuk dikorbankan, meskipun Tuhan berfirman kepada dia bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi dan persembahkan sebagai korban bakaran. Saudara-saudari sekalian, tentunya kita berpikir secara logika manusia bahwa sangat sulit karena Ishaklah satu-satunya keturunan Abraham. Maka secara logika manusia kita berpikir jika Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham dan akhirnya disuruh untuk dikorbankan bagi Tuhan, maka sebaiknya tidak usah saja Ishak diberikan kepada Tuhan. Itu jika kita berpikir dengan logika manusia. Tetapi saudara-saudara sekalian, Abraham memiliki iman yang kuat, maka Abraham rela untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya bagi Tuhan. Kita bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 19, yaitu karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dari ayat ini sangat jelas bagi kita begitu besarnya keyakinan dan kepercayaan serta imannya kepada Tuhan. Maka Abraham rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kemudian poin yang ketiga yaitu iman harus disertai dengan doa. Saudara-saudari sekalian, kita bisa baca dan lihat pada ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku dan anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dalam ayat ini kita lihat bahwa Abraham sudah tahu bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu bagi dia di sana, di tempat di mana dia akan mengorbankan Ishak. Dan karena iman itulah yang membuat Abraham sangat yakin, maka ia berani berkata, aku dan anak ini akan ke sana, kami akan sembahyang, setelah itu kami kembali. Jadi saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman timbul dari pendengaran akan firman, tetapi jika tidak disertai dengan doa, maka kita tidak akan mengalami kuasa Allah. Doa itu sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Doa sangat bermakna karena saat kita berdoa dan meminta kepada Tuhan dalam iman, maka Tuhan akan memberikan. Dan sudah jelas tertulis dalam Alkitab bahwa para rasul dan Tuhan menekankan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Jika kita sudah beriman karena mendengarkan firman Tuhan dan disertai dengan doa, maka kita akan menjadi seorang yang penuh kuasa. Saudara-saudari sekalian, demikian renungan singkat yang dapat saya bawakan pada saat malam hari ini. Kiranya renungan singkat ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian dan dapat memberkati kita semua. Dan demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar dan renungkan. Berilah kami pengertian untuk memahami kehendak Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.